Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat sore kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Welcome to the seminar of Workforce Wellbeing and Safety, Nurturing Industry Most Important Asset. Pada kesempatan kali ini, seminar ini didukung oleh BP Jamsostek Ketenagakerjaan Jakarta Gambir, PT Hengtrako Proteksindo, dan PT Mitsui Soko Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Rudi Said, selaku Country Manager PT Hengtrako Proteksindo. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Andri Gunawan, SHMH, City CHCM Askom, selaku Head of HRGA, HSSI, NISO, PT Mitsui Soko Indonesia. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Mias Muhtar, selaku Kepala Kantor BP Jamsostek Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Gambir. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Ibu Trihastuti Wijayanti, selaku Case Manager BP Jamsostek Ketenagakerjaan Jakarta Gambir. Kembali lagi dengan saya Fulvia Siregar yang akan memandu acara sore ini. Pada sesi seminar ini kita akan mendengarkan presentasi dari 3 orang pembicara yang sangat spesial tentunya. Dan presentasi akan berjalan selama 15 menit untuk masing-masing pembicara. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A selama 25 menit. Maka dari itu kami undang ke atas panggung Ibu Trihastuti Wijayanti selaku Case Manager BP Jamsostek Ketenagakerjaan Jakarta Gambir untuk memimpin seminar hari ini. Terima kasih Mbak Fia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya dengan Trihastuti Wijayanti, biasa dipanggil dengan Tri, bisa dipanggil Bu Tri ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu ya acara seminar kita, yaitu Workforce Wellbeing and Safety, Nurturing Industry is the Most Important Asset. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat ya. Langsung saja kita panggil untuk narasumber pertama kita, yaitu Bapak Mias Muhtar. Kepada Bapak Mias Muhtar dipersilakan. Dan untuk narasumber berikutnya yaitu Bapak Rudi Said. Dipersilakan untuk maju ke depan Pak Rudi. Dan untuk narasumber ketiga yaitu Bapak Andri Gunawan. Kepada Pak Andri dipersilakan Pak Andri. Baik Pak Mias, Pak Rudi, Pak Andri, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebagai perkenalan yang paling kiri itu Bapak Mias Muhtar, beliau adalah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Gambir. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Rudi Said, beliau adalah Country Manager dari PT Hengtrako Proteksindo. Selamat datang Pak. Dan untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Andri Gunawan, beliau sehari-hari berdinas sebagai
banyak nih ya Pak ya. Ada Head of HRRGE, HSSE, ISO atau MR gitu ya Pak ya. MR ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita yang menarik ini, mungkin kita dahului dengan pemaparan materi terlebih dahulu ya Pak. Mungkin untuk waktunya, untuk yang pertama itu Bapak Mias Muhtar, untuk waktunya sekitar 15 menit ya Pak. Ya Pak, dipersilakan Pak Mias. Ya, terima kasih Bu Tri, moderator yang handal. Hadirin sekalian, perkenalkan tadi sudah namanya lengkap itu. Nah, saya hadir di sini sebagai amanah institusi dalam rangka safety tadi, memastikan alur asetnya itu adalah pekerja untuk melakukan aktivitas atas kontribusi dalam meningkatkan produksi atau produktivitas diperlukan pengaman. Nah, ini Jam Sostek dulunya sekarang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memastikan ketenangan bekerja, keamanan bekerja itu mendapatkan pelindungan yang komprehensif. Karena mandatori negara setiap pekerja baik itu formal dan informal dipastikan mendapatkan perlindungan dari negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ini badan penyelenggara di mana kepastian perlindungan itu ditentukan oleh negara, manfaat atau benefit yang akan diterima oleh pekerja kita. Kalau dalam bisnis itu customer kita, peserta kalau di negara itu. Setiap peserta mengalami risiko atau insiden dalam aktivitas pekerjaan maupun lingkup pekerjaan itu benefitnya di-cover oleh negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di mana itu ada santunan, ada biaya pengobatan dan ada benefit pengganti pendapatan dikenakan masih dalam perawatan. Nah, ini nampak jelas di sini ada santunan berkala, ada ya pengobatan, ada biaya transportasi. Nah, risiko kecelakaan kerja yang terjadi kepada tenaga kerja bukan kos baru. Ini yang diharapkan oleh sistem yang ada di negara kita, tidak kos baru atau biaya tambahan baik kepada individu maupun kepada pemberi kerja atau institusi. Kalau dalam swasta itu perusahaan. Karena dengan adanya program ini, kos itu sudah dijaminkan oleh negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ini yang dipastikan produktivitas terjamin, kompetensi dihargai, sehingga ketenangan kenyamanan atas pekerja untuk melaksanakan perintah kerja itu sudah tidak menjadi kekhawatiran kembali. Sehingga totali pekerja tadi pure fokus kepada pekerjaannya dengan mengedepankan sistem alur atau SOP yang ada di institusinya atau perusahaannya. Next, kalau besar santunannya ada, cuman kita bicarakan santunan nggak kita nikmati, tapi kita pasti jaminkan bahwa manfaat itu akan didapatkan sesuai dengan risiko-risiko yang terjadi. Ini jelas di sini. Materinya teman-teman bisa diambil ya, Mbak Tri. Oke. 15 menit panjang. Nah, ini adalah trennya ya secara nasional, tren kecelakaan kerja yang terjadi yang ada di negara kita secara nasional dan
menjadi peserta kita, di mana itu peningkatannya memang tinggi, ya terjadi peningkatan 38%, peningkatan kasus kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2022 ya dibandingkan dengan tahun 2021, serta peningkatan pembayaran manfaat sebesar 33,1%. Nah, ini yang menjadi trennya seminar hari ini, safety-nya. Pekerja itu menjadi aset. Kalau dalam SDM itu investasi untuk mengembangkan aset pekerja itu, sehingga kepastian pelindungan itu untuk menurun. Karena dengan adanya aset dijaminkan kepada negara atau pekerjanya itu dengan adanya sistem manajemen K3 yang baik sehingga harus menurun. Nah, ini lebih tinggi itu terjadinya di tahun 2022. Itu kita membayarkan manfaatnya hampir 2 triliun ya Mbak Lena ya. Ini ada Ibu Lena, kepala bidang pelayanan kita. Ini disebabkan memang hampir 20% dari pembayaran tahun 2022 itu paling banyak itu yang terjadi di laka lantas, di lingkungan perjalanan pergi pulang menuju lokasi pekerjaan atau rumah. Nah, ini juga menjadi pelindungan jaminan sosial. Lanjut. Di mana yang paling tinggi itu kita kasih merah tuh. Di sektor laka lantas dan industri itu yang banyak itu Jawa Barat, hampir 33.000 kasus. Terus diikuti Jawa Timur 30.000 kasus, dan Sumba Riau atau kawasan Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau didominasi oleh Riau itu 30.000 kasus. Nah, ini rata-rata kawan-kawan kita yang bekerja di perkebunan Pak Andri, Pak ini, yang safety-nya tidak totali, paling banyak itu adalah terjadi di risiko kecelakaan kerjanya di perkebunan, pasturing. Nah, terus di dalam dominasi sektornya itu adalah pertanian, ya, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Kita hampir 315.000 kasus yang terjadi, data secara nasional atas pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan program kecelakaan kerja. Sebesar 57,97% sektor usaha pertanian dan perikanan dan perkebunan yang mendominasi. Nah, ini tidak ada lokasi juga dalam perjalanan pergi pulang juga menjadi faktor. Kita mengikat dari pekerjaannya, mengikat dari domisili tenaga kerja itu di perusahaan itu. Lanjut. Nah, ini adalah penetapannya kondisi akhir peserta yang mengalami kecelakaan kerja tertinggi berada di status sembuh. Karena kita melakukan perlindungan itu sampai sembuh dan kembali bekerja. Nah, ini dominasi ada dengan 79,9% dari total keseluruhan kasus kecelakaan kerja dengan kasus meninggal dunia sebanyak atau sebesar 11,3%. Catat fungsi itu di matanya kelihatan hampir 6,7%. Jaminan atau benefit yang kita berikan kepada pelindungan jaminan sosial negara pada tenaga kerja peserta kita. Sebanyak 73.557 kasus atau sebesar 38,86% kecelakaan kerja yang di dalamnya oleh peserta terjadinya roda paksa atau terbentur, dan sebesar 19,28% penyebab lainnya atau tergelincir. Nah, tergelincir itu bisa di lokasi kerja, bisa di jalan raya. Nah, ini adalah
dominan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan data yang ada di kami. Selanjutnya adalah lokasi kecelakaan kerja. Yang paling tinggi adalah dalam hubungan kerja dan didominasi oleh 65.000 kasus itu jalan raya warna merah. Sebesar 56,72% kecelakaan kerja yang dialami terjadi di dalam lokasi kerja. Nah, ini yang dominasi tadi di Sumber Riau tadi. Sumber Riau tadi lokasi pekerjaannya yang luas, ya, berbukit-bukit, jarak tempuh yang jauh antara perkebunan tadi. Nah, ini paling banyak di lokasi itu. Jawa Barat dominasikan oleh lalu lintas. Ya, laka lantas itu hampir 65.953 kasus. Lainnya itu 19.456 kasus. Nah, mendominasi itu 33% adalah lalu lintas. Dengan rekap kasus kecelakaan kerja, pembayar nominalnya itu kita di tahun 2022 kemarin sampai dengan Juli 2023, periodik itu kita sudah mencapai 40,170 triliun pembayaran santunannya. Karena kita sekarang biayanya Pak Andri, Pak ini itu unlimited. Nah, ini dominasinya. Selanjutnya adalah paling tinggi bagian tubuh yang terimbas dalam risiko kerja tadi atau kalau kami katakan terluka. Berdasarkan data, bagian tubuh yang terluka akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta atau tenaga kerja terdapat sebanyak 23,81% terkena bagian kaki dan sebesar 15,80% terkena bagian tangan. Nah, ini dari anatomi berdasarkan data BPJS Tenaga Kerja atas perawatan itu didominasi oleh tangan dan kaki. Terdapat sebanyak 1.776 kasus peserta yang menerimakan penghargaan bekerja kembali. Kami namakan return to work. Yang mengalami risiko kecelakaan kerja mendapatkan perawatan yang komprehensif dari rumah sakit atau prima dengan metode pendampingan tenaga kerja tersebut dapat bekerja kembali dengan alat bantu atau dengan pengalihan kompetensi atau kompetensinya kita alidayakan kembali, dia bisa bekerja kembali. Selanjutnya adalah tren penyakit akibat kerja dan promotif preventif. Nah, di sini trennya itu adalah hampir 409 kasus dengan pembayarannya itu 563 miliar. Itu adalah dari tidak sementara ditentukan oleh penyakit akibat kerja. Ini matanya udah tua nih Pak Andri. Hal-hal yang perlu satu adalah penyakit intestinal ya Mbak Lena, itu adalah paru, itu hampir 303 kasus dengan total nominal kita 4,552 miliar. Nah, dari hal-hal yang terdapat yang perlu kita menjadi perhatian untuk kegiatan hari ini adalah bersama pemberi kerja terlibat dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan agar tidaknya bertambah angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, mungkin nanti domainnya Pak Andri nih ya, SMA K3-nya atau norma-norma K3-nya. Terus pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerja bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan promotif dan preventif. Terus yang ketiga adalah mendapat dukungan dan dari pemerintah
Kementerian Tenaga Kerja dan lembaga terkait untuk mengatur tata cara pemberian manfaat promotif dan preventif. Selanjutnya adalah penerapan upaya kendali mutu dan kembali biaya sesuai dengan kendali biaya sesuai dengan ketentuan kebutuhan medis. Nah, ini sedang dalam godokan nih Pak Andri, Pak ini dengan Kementerian Tenaga Kerja sehingga biaya terkendali dan kendali mutu atas risiko kecelakaan jaminan itu dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sedang kita planning ke depan ini. Selanjutnya adalah program jaminan kematian. Nah, di mana jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan pemerintah Undang-Undang 24 sebagai badan penyelenggara, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program kecelakaan kerja dan kematian, hari tua, pensiun, dan program tambahan itu manfaatan dari jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di data BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kematian itu peserta yang meninggal akibat kecelakaan kerja yang dimaksud dengan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya maupun pemakaman maupun santunan berupa uang, di mana santunan itu manfaatnya santunan 24 bulan, hitungan biaya rupiahnya itu 42 juta. Nah, ini kematian yang disebabkan bukan karena kecelakaan kerja. Ini pemerintah menetapkan untuk tenaga kerja yang mengalami risiko meninggal biasa yang tidak melihat waktu dan tidak melihat tempat dan tidak melihat penyebab, ahli waris akan mendapatkan 42 juta. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang sudah menjadi peserta kan, untuk mendapatkan 42 juta ini mudah banget, gitu loh, mudah banget, tidak perlu repot-repot gitu loh, tapi sukses. Putus cinta pun itu bisa, gagal ditolak, masuk ke jembatan layang Palmera, sukses melakukan itu, 40 jutanya kita keluarkan. Tapi sukses, kalau nggak sukses nggak dapat, karena risiko meninggal gitu kan itu. Nah, lanjut, ini adalah bentuk benefitnya, ya. Bentuk benefitnya pertama adalah penerima iuran itu formal, terus informal. Karena kita sudah masuk ke gen milenial, kita namakan bukan penerima upah. Nah, para e-commerce, teman-teman mahasiswa sedang melakukan praktikum itu wajib mendapat perlindungan. Nah, kami namakan programnya itu bukan penerima upah. Kalau dibilang informal, dia nggak mau. Kami kerja di kantor kok, kami kerjanya di rumah, kami bekerjanya pakai dasi. Tapi dia tidak mendapatkan upah dari manapun, dia dibayar berdasarkan produktivitas apa yang dikerjakan itu. Nah, di kita namakan bukan penerima upah. Kalau formal penerima upah ya kayak saya, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus setiap bulan mendapatkan kompensasi dari absensi tadi. Nah, itu ada yang membayarnya. Itu namakan penerima upah. Sehingga jaminan sosialnya saya diberikan atau dilindungi kontribusi iurannya dari pemberi kerja. Terus juga ini sektor perlindungannya untuk kawan-kawan kita yang bekerja di jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu bukan lagi yang bekerja harus membuat jembatan, membangun gedung-gedung mencakar langit, tidak. Jasa konstruksi itu yang bekerja atas bangunan. Nah, kalau nanti di rumahnya ada tukang-tukangnya yang mengerjakan rumahnya, dia masuk dalam program jasa konstruksi. Terus juga negara pingin seluruh masyarakatnya itu terlindungi adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Juga itu bagian dari
sistem jaminan sosial nasional yang butuh perlindungan. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan itu. Sehingga sektor pekerja formal atau penerima upah, informal bukan penerima upah, jasa konstruksi dan PMI itu wajib mendapatkan perlindungan atau wajib menjadi peserta dan berhak mendapatkan manfaat dari program sistem jaminan sosial nasional. Lanjut. Nah, program ini 5 Desember kemarin itu pas 45 tahun, Mbak. Tinggal nunggu 4 tahun lagi itu setengah abad katanya. Indonesia emas 2045 ya Pak ya. Nah kita untuk 50 tahunnya itu setengah abadnya itu tinggal 4 tahun lagi. Angkatan kerja kita itu yang belum terlindungi hampir 72 juta dari 172. Di mana di kami yang formal itu baru 53 juta. Yang informal atau yang bukan penerima upah baru 6 juta. Masih ada gap pekerja informal kita di hampir 70 juta yang belum terlindungi. Nah, disinilah kami BPJS Tenagakerjaan mengajak sama-sama, ayo kita sejahterakan pekerja di sekitar kita. Kalau dalam singkatannya sertakan, di mana satu memberikan pelindungan satu kepada orang-orang terdekat kita. Sekitar kita itu ada asisten rumah tangga, ada pekerja perkebunan kita, ada security keamanan komplek kita, ada petugas kebersihan freelance kita, atau yang servis AC kita. Itu mereka bekerja. Mereka wajib mendapat perlindungan. Nah, kami namakan perlindungan pekerja sertakan ini untuk orang-orang terdekat kita. Kita berikan perlindungan itu. Dengan apa? Kita yang mengikut sertakan dia. Mengikut sertakan dia dengan 2 program. Iurannya berapa? 16.800. Dapat programnya kematian dan kecelakaan kerja. Nah mungkin Mbak Tri boleh dikasih brosur tuh teman-temannya nih sini nih. Nanti pulang cari orang-orang terdekatnya. Sedekah jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah yang bagi mahasiswa nanti hati-hati. Kalau kebijakan negara itu keluar, salah satu syarat administrasi pernikahan kartu jaminan sosial. Ya kan, maharnya bukan emas lagi nanti itu, bukan mobil, bukan rumah lagi, kartu jaminan sosial. Karena apa? Karena situ menjamin dia berkelanjutan. Meninggal ada dapat, kecelakaan kerja dilindungi. Terus sudah 1 tahun kepesertaan bisa MLT perumahan. Terus sudah 3 tahun jadi peserta, meninggal aktif, meninggal biasa, anak-anak dapat beasiswa. Apalagi dibutuhkan tabungan kalau sakit, kalau kecelakaan kerja tidak jadi peserta kan biayanya mahal. Sudah ditanggung oleh negara. Jadi kartu itu akan menjadi jaminan salah satu syarat administrasi pernikahan. Nah mungkin nanti kita menerima menantu itu tanyain, jangan tabungan ditanyain. Ada kartu jaminan sosial tenagakerjaan tidak? Ya, yang cewek-cewek boleh nih nanyain nanti. Baru tinggalin nanti kan? Nah, kita programnya ayo kita sejahterakan pekerja di sekitar kita. Lihat orang sebelah kita tidak terlindungi, kita daftarkan. Melalui sistem yang paling efektif itu di jam sostek mobile. Kita punya JMO tuh, digitalisasi kita, itu mesti daftar tuh. Terus bayarnya bisa auto debit di bank mana saja. Bisa Alfamart, bisa GoPay, Link aja, Shopee Pay, bisa. Kan anak kawan-kawan kita kan digitalisasi e-commerce banyak tuh, bisa bayar melalui itu, nggak perlu datang ke kantor cabang. Terus ada juga kita scan me, kita melalui scan
BPJS Tenagakerjaan juga bisa daftar di sana. Karena kita butuh agar pengentasan kemiskinan ekstrim karena hilangnya pencari nafkah utama akibat kecelakaan kerja meninggal sehingga terbentuknya miskin baru. Nah, kita ingin mengentaskan kemiskinan baru karena dikibatkan terlenanya perlindungan itu tidak di-cover oleh negara. Nah, ini salah satu perlindungan dasar sehingga tidak terjadinya miskin baru karena dialami risiko-risiko ini. Lanjut. Nah, ini scan me-nya. Boleh nih di scan me, dipoto, silakan daftar siapa orangnya, isi nomor NIK-nya, nomor handphonenya, nanti kami yang menghubungi. Cara bayaran di mana, kami akan edukasi adik-adik mahasiswa yang berpraktek, yang praktikum itu wajib terlindungi, jangan sampai tidak. Karena itu ya meninggal pasti, tapi nggak tahu kapan. Tapi kalau kecelakaan kerja butuh biaya kan, pengobatannya BPJS Tenagakerjaan yang cover melalui program ini. Itu yang dapat saya sampaikan fungsi dan tanggung jawab negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan atas risiko-risiko atau aset negara adalah masyarakat, aset perusahaan adalah pekerja. Nah, benefit-benefit itu di-cover oleh negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini yang kami tagline-kan di setiap daerah, lindungi diri Anda bersama BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. KKBC kami namakan. Jadi kerja boleh dimanapun, jangan berikan kecemasan pada keluarga. Ya kan itu, karena sudah dijamin oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jangan biarkan keluarga kita cemas kalau anggota keluarga bekerja di jalan raya nanti kecelakaan kerja seperti apa. Maka kita boleh kerja keras, bebas cemas. Ya, ini yang dapat kami sampaikan, amanah negara terhadap memastikan seluruh masyarakat mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mohon maaf, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mias atas penjelasannya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Pak Mias. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Mias tentang program jaminan BPJS Ketenagakerjaan ya. Ada segmen siapa saja sih yang berhak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada peserta penerima upah itu seperti tenaga kerja kantoran, tenaga kerja pabrik yang ada ruang lingkup jam kerjanya. Selain itu juga ada kepesertaan untuk bukan penerima upah. Jadi ruang lingkup kepesertaannya sudah sangat besar ya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Untuk bukan penerima upah juga bisa mendaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti driver, dokter, pengacara, nah itu untuk tenaga kerja mandiri itu juga bisa mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan karena setiap pekerjaan pasti ada resiko ya. Nah, selain PU maupun BPU kita juga mengcover untuk tenaga kerja migran dan sektor jasa konstruksi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mias. Dan juga program-programnya untuk BPJS Ketenagakerjaan mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang program BPJS Ketenagakerjaan? Yang tahu mungkin bisa raise hand ya, bisa angkat tangan, nanti akan ada hadiah. Bukan door prize sih, hadiah. Mungkin ada yang bisa bantu tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Ya, silakan. Boleh berdiri dan disebutkan aja, Mbak.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Deliana Timoris dari Politeknik Ketenagakerjaan. Untuk program dari BPJS Ketenagakerjaan yang saya copy ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua JHT, sama satu lagi jaminan pensiun. Ya, keren. Seperti itu. Pas ya dengan jurusannya juga ya, Dek. Ya Mbak ya. Bagaimana? Tadi jurusannya apa? Oh, baik, saya dari Keselamatan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya benar sekali ya, memang BPJS Ketenagakerjaan sudah bertambah nih untuk programnya di tahun 2021, yaitu ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi yang menarik yang dijelaskan oleh Pak Mias bahwa dari tahun ke tahun ada kenaikan ya Pak ya, kenaikan angka kecelakaan kerja dan ada juga angka pembiayaannya juga ada kenaikan. Nah yang menarik di sini iuran yang tadi sudah dijelaskan untuk bukan penerima upah hanya 16.800 ya Pak ya. Itu ada ini nggak Pak, ada selisih biaya nggak yang dibayarkan oleh tenaga kerja yang kemungkinan dia mengalami kasus kecelakaan kerja Pak? Karena tadi informasinya untuk iuran hanya 16.800 ya, itu sebulannya 16.800. Nah bagaimana untuk pembiayaan ketika terjadi kasus kecelakaan kerjanya Pak? Apakah akan ada selisih biaya atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Tri. Untuk pembiayaan benefit dari program ini itu sudah di-cover oleh negara. Berapapun biayanya berdasarkan indikasi medis itu tidak ada batasnya. Jadi dijamin oleh negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan karena sifatnya gotong royong. Yang tidak kecelakaan kerja atas pengelolaan investasi kita, maka batasan pembiayaan untuk risiko kecelakaan kerja itu tanpa batas. Tapi di mana? Enggak di dukun, di rumah sakit. Karena di situ ada standar biayanya. Jadi tidak ada batas biaya sama sekali Mbak Tri. Nah kalau ada teman-teman yang memahami masuk ke webnya BPJS Ketenagakerjaan, masih ada satu pasien kami di Riau di Rumah Sakit Eka Hospital atas nama Plentino, itu sudah 5 tahun dirawat. Biaya yang kita keluarkan, negara keluarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan itu sudah hampir 7,2 miliar. Tidak ada batas. Jadi negara memberikan ruang batasan benefit yang seluas-luasnya kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan atas aktivitas dirinya untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian Mbak Tri. Terima kasih Pak Mias atas jawabannya. Jadi teman-teman di sini kalau ada saudara, keluarga yang memiliki pekerjaan dan belum terlindungi untuk BPJS Ketenagakerjaannya, nanti bisa di scan me ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mias, bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran per bulannya yaitu 16.800 untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk selanjutnya kita dengarkan paparan dari Pak Rudi Said dari PT Hengtrako Proteksindo ya Pak ya. Ini perusahaan bergerak di bidang alat pelindung diri ya Pak. Alat sepatu, safety shoes ya. Ini sesuai sekali dengan tema kita sore hari ini yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, selain program perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di sini juga ada apa-apa saja sih yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam melindungi tenaga kerjanya, seperti itu ya Pak. Untuk demikian dipersilakan Pak Rudi untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Tri. Salam sejahtera buat semuanya ya. Jadi saya adalah country manager dari PT Hengtrako Proteksindo. Nama saya Rudi Said. Jadi tadi mendengar Pak Mias menjabarkan kerja keras BPJS untuk melindungi pekerja, itu luar biasa sekali ya. Tapi ada pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati.
Nah, kalau kita bicara kecelakaan, dari bangun tidur sudah ada potensi kita mengalami kecelakaan. Tapi kecelakaan itu bisa dihindari, paling tidak meminimalkan dampak kecelakaan itu sendiri. Tapi kita sebagai manusia seringkali kita berada di tempat dan waktu yang salah. Ya, itu yang membuat kita tidak bisa terhindar dari kecelakaan. Nah, kita ingin melihat satu video. Saya ingin kasih gambaran bahwa kecelakaan itu sesuatu yang bisa menjadi bagian sikap kita. Nah, sebelum lihat video itu saya ingin kasih gambaran, ada pepatah bilang begini. Kekuatan bukan berdasarkan jumlah, tapi persatuan. Nah, kekuatan dari kepada ikatan keselamatan kerja itu bukan berdasarkan dari seberapa banyak peralatan APD yang kita pakai, atau sebagus apa, semahal apa APD yang kita pakai, tetapi kepada persatuan daripada seluruh pekerja. Maka tema yang nanti saya sampaikan adalah partisipasi pekerja dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan. Nah, persatuan itu mencakup sikap peduli. Sikap peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan, dan kita sendiri. Nah, coba kita lihat video ini, coba bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik perhatikan di mana masalah tidak pedulinya ya, silakan. This morning, when you came to work and opened your door, just because someone picked up a pencil, looked over some books, had a cup of hot coffee, did you think you were going to have an accident? No one plans on having an accident, least of all this pretty little thing. A door cause an accident? Well, you never know. It's a swinger. What can I say? Brings us to lifting. Now, chairs are harmless. They roll, they swivel, and they tilt. They swivel, they roll, and they tilt. Ya, tadi terlihat kira-kira
di mana letak masalah dari kecelakaan yang mungkin kita suka lihat ya di tempat kerja. Adalah kita tidak peduli terhadap keadaan di sekeliling kita. Jadi kayak tadi kalau pintu seperti itu, seluruh pekerja harus waspada karena kita tidak bisa melihat yang di belakang pintu itu. Nah, kalau kita peduli, apa yang kita lakukan? Ketok atau buka dengan pelan, seperti itu. Nah, itu namanya persatuan tadi ya. Kita peduli dengan teman lain, seperti itu. Nah, partisipasi pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja itu mencakup apa saja ya. Nah, tanggung jawab pekerja. Nah, pekerja ini siapa? Seluruh orang yang berada di tempat kerja itu adalah pekerja. Mulai dari pemilik, manajemen, sampai office boy itu namanya pekerja. Karena dia ada lingkungan tempat kerja. Nah, tanggung jawabnya apa? Membangun K3 ya, menerapkan K3, mengevaluasi K3 dan meningkatkan K3. Itu adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh para pekerja sebagai bentuk sikap persatuan tadi. Karena semua pekerja di dalam tempat kerja itu semacam rantai yang saling berkaitan. Nah, tadi kita bisa melihat kalau ada kecelakaan, efisiensi langsung turun. Entah kepada pribadi itu sendiri atau kepada perusahaan. Ya. Tadi Pak Mies menerangkan sampai triliunan ya Pak ya. Itu angka yang luar biasa. Kalau kita belikan itu untuk pendidikan, wah bisa memberi pendidikan kepada berapa banyak orang. Dan itu sebenarnya bisa dicegah, tidak harus sebesar itu. 70-an% ya Pak Mies tadi sebutkan yang belum terlindung ya. Ini angka-angka yang bisa membantu kita untuk menganalisa bahwa seperti kami tadi katakan kecelakaan bisa dicegah dan bisa diminimalkan. Nah, siapa dan bagaimana ya. Jadi semua pekerja itu bukan hanya mereka yang dibayar perusahaan untuk bekerja di tempat kerja itu termasuk kontraktor dan subkontraktor juga. Siapapun yang masuk ke situ mereka adalah bagian daripada sistem K3. Nah, pekerja juga penting, mereka harus bisa mendapat akses dengan mudah untuk dapat informasi yang dibutuhkan supaya mereka bisa berpartisipasi secara aktif. Misalnya, mereka tahu kalau saya lagi berjalan, saya kecipratan air. Ternyata itu sebenarnya bahan kimia. Nah, bagaimana saya mengatasi kalau saya kecipratan bahan kimia? Kemana saya harus lari? Nah, informasi seperti itu harus gampang diakses oleh semua pekerja. Misalnya ada emergency shower di mana, ya. Maka kalau kita masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan yang concern terhadap K3, biasanya sebelum kita tamu atau subkontraktor begitu ada namanya briefing dulu ya. Kasih tahu di mana ini, bagaimana exitnya. Karena itu adalah bagian daripada informasi yang dibutuhkan untuk semua supaya bisa berpartisipasi secara aktif. Nah, partisipasi pekerja bekerja secara selamat. Jadi kalau namanya bekerja selamat artinya kita ada rasa peduli kepada saya bahwa saya perlu memperhatikan keselamatan. Jalan hati-hati, melakukan bagian saya dengan hati-hati, tidak bercanda pada waktu bekerja di area-area yang bisa membahayakan, itu namanya bekerja dengan selamat. Aktif dalam perbaikan dan peningkatan upaya pengendalian bahaya dan risiko. Jadi kita juga mengamati. Misalnya contoh, ada yang pakai sepatu, pakai tali seperti ini, tapi tali ini dalam beberapa kasus menjadi masalah karena tali ini bisa terlilit atau terinjak atau mungkin menyebabkan seseorang terjatuh karena tali ini. Maka aktif dalam perbaikan peningkatan upaya pengendalian bahaya dan risiko, maka si pekerja tadi
perlu memberitahu, Pak, ini perlu dianalisa. Kami mungkin membutuhkan sepatu yang tanpa tali. Mungkin seperti ini. Mungkin yang lebih pendek seperti itu. Nah, atau mungkin juga perlu tali karena mereka mesti ada pengikat untuk mengencangkan karena perlu sepatu yang lebih kencang. Bisa juga pakai lacing system seperti ini. Jadi ini adalah solusi-solusi yang perlu dimiliki para pekerja untuk paham apa yang mereka butuhkan. Ikuti norma, prosedur, standar, dan peraturan perusahaan. Disiplin menjaga keselamatan, kesehatan di wilayah kerja dan di luar jam kerja. Kenapa di luar jam kerja? Karena kalau dia celaka juga di luar jam kerja, itu juga bisa menurunkan efisiensi daripada pekerja itu sebagai yang mencari nafkah. Nah, ini partisipasi pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas program K3 di perusahaan. Bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, memantau program K3 dalam penerapan pekerja, tetap dilibatkan dalam perencanaan, penerapan hingga evaluasi program K3. Jadi pemimpin itu punya tanggung jawab seperti ini. Nah, dalam safety itu ada namanya core values dan golden rules. Core values itu adalah nilai-nilai inti perusahaan. Misalnya satu perusahaan punya tagline, excellence, atau mungkin transparency, great. Jadi itu adalah nilai-nilai perusahaan yang perlu juga dipahami oleh semua pekerja. Sehingga program-program itu akan mengarahkan kepada nilai-nilai inti perusahaan itu. Nah, golden rules adalah hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja. Misalnya kondisi kerja dan harus diikuti setiap saat. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar seharusnya. Aturan berlaku untuk semua orang, karyawan, kontraktor, pemasok layanan, dan pengunjung. Jadi seperti yang tadi buka pintu. Misalnya, wah, saya manajer misalnya, saya tidak harus mengetok pintu dan saya punya wewenang untuk mendorong pintu lebih kencang, tidak bisa begitu ya. Semua harus tunduk kepada aturan yang berlaku, etikanya. Aturan yang memandu pekerja, apakah tugas dapat dilakukan dengan selamat atau tidak. Jadi kadang-kadang dalam beberapa situasi ada safe dan unsafe condition yang harus dipatuhi. Hujan lebat dalam beberapa industri tidak boleh ada pekerjaan di luar, masuk semua, berhenti. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini peran aktif pekerja, memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi dan atau dukungan dalam kegiatan K3 untuk lingkup unit kerjanya dan unit lain yang terkait dalam departemen. Jadi kepedulian kita adalah memperhatikan dan memberikan input konstruktif. Ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, jangan ragu untuk berbicara kepada atasan. Memberikan input konstruktif, umpan balik, informasi atau dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan tim manajemen risiko K3. Berpartisipasi dalam pelaporan bahaya dilakukan secara formal dan sistematis, mencakup kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, termasuk hal kritikal serta deviasi dari sistem operasi yang menjadi kondisi laten penyebab terjadinya kerugian, valid dan mempresentasikan kondisi nyata pada kegiatan operasional. Jadi misalnya kita bekerja, teman kita pakai body harness, jatuh. Tapi harness-nya tidak apa-apa, orangnya juga selamat. Jangan melihat harness-nya tidak apa-apa, berarti harness itu masih bisa dipakai. Harness tersebut sudah pernah jatuh, pernah celaka, struktur dalamnya sudah berubah benang-benangnya. Itu harus dilaporkan, seperti itu. Itu peran aktif satu sama lain. Mungkin yang pakai tidak apa-apa, masih bagus saya pakai lagi. Itu ada resiko untuk rusak. Peran aktif manajemen, internalisasi nilai-nilai perusahaan dan aturan emas keselamatan dan kesehatan K3. Jadi nilai-nilai di perusahaan tadi, tagline tadi dikembangkan menjadi pedoman untuk perilaku pekerja dan partisipasinya bekerja secara selamat.
Bagaimana mereka ingin menuju excellent, mereka harus misalnya mengikuti pedoman-pedoman bekerja dengan selamat, dengan kesehatan, itu harus semua diikutin. Itu peran aktif manajemen. Hal lain juga adalah perbaikan dan peningkatan upaya pengendalian bahaya dan resiko di tempat kerja. Saat mendapat masukan, manajemen perlu mendengarkan. Dan mereka akan mempertimbangkan untuk mengubah, mengupdate, atau mengurangi hal-hal yang dibutuhkan. Mengikuti norma prosedur standar peraturan perusahaan. Disiplin menjaga keselamatan dan kesehatan di wilayah kerja dan di luar jam kerja. Ada ilustrasi foto ya. Mungkin ada susulan PowerPoint yang kurang ya. Tidak ada ya. Oke. Jadi sebenarnya ada ilustrasi tentang bagaimana seseorang yang tidak peduli ya, unsafe condition dan juga lingkungannya begitu ya. Tapi tidak apa-apa, tapi itu kami sampaikan untuk menjadi pengingat bahwa partisipasi pekerja adalah sesuatu yang penting untuk menjadi pilihan yang harus kita ambil supaya mengurangi beban kerja Pak Mias tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi, sangat informatif sekali ya. Silakan berikan aplaus ya untuk Pak Rudi ya. Jadi di sini dijelaskan mengenai peran ya Pak, peran pekerja maupun pemberi kerja tentang terbangunnya keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun ada BPJS Ketenagakerjaan, pastinya yang lebih baik mencegah daripada terjadi ya, walaupun akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mias. Berarti untuk kegiatan promotif dan preventif sebenarnya tanggung jawab dari pemberi kerja ya Pak ya, kalau di sini kita perhatikan sebelum bekerja juga sudah ada kewajiban dari perusahaan maupun dari pekerja supaya terbentuk lingkungan kerja yang aman buat pekerjaannya. Selain itu juga sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan juga ada program promotif dan preventif Pak. Dan ini dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang kondisinya dia aktif gitu Pak, aktif, kemudian dia tertib baik itu secara iuran maupun kepesertaan. Jadi dia harus tidak PDS program, tidak PDS tenaga. PDS itu maksudnya mendaftarkan tenaga kerjanya sebagian atau mendaftarkan upahnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau memang ada perusahaan yang tertib, nanti BPJS Ketenagakerjaan ada program promotif preventif setiap tahunnya, salah satunya ada alat pelindung diri Pak. Jadi kita tergantung kebutuhan dari perusahaan. Ada alat pelindung diri, ada kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan K3 ya Pak, ada pelatihan K3, ada safety riding, dan tahun ini kita juga ada safety driving, itu juga baru ya. Baik, untuk menambah pengetahuan kita, mari kita lanjutkan saja untuk paparan dari Pak Andri ya Pak, dipersilakan Pak Andri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kayaknya kalau udah sore, kalau menjelang pulang, kalau di kantor kayak langsung pulang. Kalau kuliah, last time terakhir, mata kuliah langsung cabut. Baik, terima kasih teman-teman yang hadir di hari ini di J-Expo, Pamerindo Indonesia menyelenggarakan Manufacturing Indonesia, di mana kami bertiga di hadapan teman-teman semuanya sebagai pembicara di sini diminta untuk sharing, ya kan? Di sini ada regulator, artinya penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Di sebelah kiri saya ada Pak Rudi, ya, beliau manufacturing untuk safety shoes atau APD. Nah, saya sendiri praktisi SR,
atau SAC, ada juga Health Safety and Security and Environment. Lalu ada lagi untuk ISO MR, untuk kita di kantor 19001, 2015, ya 2001, 2015, quality. Lalu ada MR juga sebagai MR, saya sebagai quality management representative dari manajemen, mewakili dari manajemen, dan saya sendiri tergabung di Forkom, ya, Forkom GIC, ya, Greenland International Industrial Center, atau lagi KITIC, ya, kawasan industri terpadu Indonesia Cina, Deltamas Cikarang. Jadi kami diundang khusus di sini berkenalan dengan Pak Mias dan Pak Rudi, regulator kita di BPJS. Kami di Forkom GIC KITIC ini, Deltamas ini, mengusung sebuah environment industrial atau kawasan industri di mana multi industri Pak ya, multi manufacturing ya, multi people juga. Jadi kalau dibilang enggak semua bisnisnya mirip-mirip, tapi berbeda juga ada. Ada di sana automotive manufacturing company, ada automotive parts manufacturing company, ada manufacturing untuk supporting spare part company, ada food industry, ya, ada khususnya kalau saya bilang di tempat kami international freight forwarder. Baik, saya mulai sesi presentasi saya. Saya mungkin mengusung budaya ketiga dan waktu juga terbatas Bu ya. Oke, ini mulai dari budaya ketiga ya, ada aspek psikologi ya. Kalau kita sampaikan di sini ada aspek perilaku ya, aspek situasi organisasi, di mana di dalamnya adalah kita mengenal istilah budaya ketiga atau safety culture ya kan, di masing-masing perusahaan, terutama di otomotif industri. Saya pernah di otomotif manufacturing company ya, perusahaan patungan US China, di mana kita punya safety karakter atau budaya safety mungkin berbeda juga dengan industrial yang lainnya. Tapi prinsipnya satu, ya kan? Kita menjaga keselamatan diri kita, ya kan? Lebih utama, ya. Kitanya selamat dulu, baru orang selamat. Jangan dibalik, orang lain selamat, kita nggak selamat. Ya. Artinya membawa forklift, mengoperasikan kren, segala macam, itu mulai dari kitanya dulu selamat, bukan orang lain yang selamat. Begitu kita selamat, orang pasti selamat. Gitu. Safety first, kenapa safety first, kitanya selamat dulu. Nah, ini lifestyle. Ya, kita judulnya sekarang tadi mengusung itunya safety culture, ya kan. Jadi gimana pola hidup ataupun gimana caranya sebuah kelompok orang, people community, ya, dari generasi ke generasi berikutnya, itu kita kenal safety talk di internal industri kita. Kapan sih safety talk itu Pak Andri gitu, teman-teman mahasiswa pasti tanya. Safety talk itu when they start the working morning time. Ya, kalau ada bilang toolbox meeting, kalau di beberapa perusahaan manufacturing ada toolbox meeting. Di company khusus mining contractor, mining company, oil and gas company itu lebih strictly prohibited untuk areanya mereka karena area terbatas. Ada offshore, ada onshore. Kalau offshore berarti tengah laut, kalau onshore berarti di daratan. Ya. Safety-nya lebih tinggi pasti di offshore, ya kan? Nah ini kalau kita masuk ke perusahaan yang manufacturing, yang mana kita ketemu day to day-nya orang banyak segala macam, beda dengan offshore. Minimize people-nya itu pasti lebih stres, high stress-nya atau deep stress-nya adalah lebih dalam di offshore. Jarang ketemu orang Pak, ya Bapak Ibu semuanya. Lalu ini budaya keselamatan dan budaya nilai lokal, ya kan? Kita yang tadi Bu moderator bilang safety riding, safety driving. Safety riding berarti motorbike, ya kan? Roda 2. Yang tadi saya kesini saja, ketemu insiden anak sekolah, Bapak Ibu, ya Pak Mias. Yang nggak punya pasti nggak punya BPJS-nya. Turunan flyover di Cempaka Mas, ngebut. Yang pakai helm di depan, yang bonceng nggak pakai helm. Kebetulan jaraknya kami agak jauh, tapi udah ditolong duluan oleh warga sekitar, ya kan.
Jangan ditanya seperti apa kondisinya, itu berat, ya kan? Jadi kalau dalam nomor 1, alon-alon waton kelakon, maksudnya pelan-pelan juga nanti juga akan nyampe, ya kan? SMA pakai motor, nggak punya SIM, pakai helm 1, ya kan? Safety riding trainingnya belum dapat, nggak mungkin bisa nyampe tujuan dengan selamat. Mungkin Pak Mias seperti itu Pak Mias ya. Harapan kita nggak selamat, bukan. Harapan kita orang tua di rumah selamat sampai rumah. Ternyata berbeda dengan kondisi fisik aslinya gitu. Seperti itu, ya kan? Nah, ini tadi kalau Pak Rudi tadi videonya, saya mungkin gambarnya aja Pak ya, lebih cepat. Ini seperti unsafe action. Apa sih unsafe action? Kegiatan di mana kita kondisi nggak selamat. Ya kan? Oh Pak, untung Pak masih selamat Pak. Near miss katanya, bahasa kitanya near miss. Ya, masih sopeltenaker senyum-senyum. Ini ada dosanya ngomong di depan. Ya, jadi kalau K3 banyak disepelekan orang. Suka-suka katanya segala macam. Padahal begitu full good. Fatality incident terjadi yang tadi Pak Mias bilang, berapa tadi meninggal dunia? Nggak kehitung Pak, nilainya miliaran penggantiannya. Di perusahaan kami, SIP 2, karyawan SIP 2 pulang, dia selamat. Ya maksudnya kondisinya pengen selamat. Pakai helm segala macam, punya SIM juga, dan pengalaman menyetir sudah lama. Ya safety ridingnya ada sebenarnya. Tapi di perjalanan ada yang sembrono, brutality driving, suka-suka ya. Akhirnya menabrak karyawan kami. Terima kasih BPJS Tenaga Kerja yang sudah support prosesnya. Ya di sini ada supervisor saya kebetulan Pak. Jadi kami task force-nya luar biasa dari BPJS Tenaga Kerja Tanjung Priok. Jadi diproses cepat dalam waktu sekian hari sudah bisa dipanggil ahli warisnya untuk menerima santunan. Terima kasih buat BPJS Tenaga Kerja. Nextnya, nah ini yang tadi bilang. Ada accident, ada insiden. Teman-teman mahasiswa, maaf ada door prize-nya yang jawab benar. Oke, perbedaan accident sama insiden apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, mbaknya. Udah tutup dulu ya? Oh, belum ya? Silakan mbak. Saya tutup dulu mungkin ya. Nah, saya tutup dulu. Accident sama insiden, apa bedanya? Untuk perbedaan accident sama namanya siapa mbak? Oh ya. Nama saya Alia Pak, dari Politeknik Ketenagakerjaan. Tingkat berapa? Masih semester berapa? Semester 7. Semester 7, catat Om Dev ya, semester 7. Aduh, boleh Pak. Iya. Okay. Jadi untuk perbedaan insiden dan eksiden itu kalau digambarkan sebagai diagram, insiden itu di luarnya, eksiden di dalamnya. Jadi semacam bulatan. Ini bulatannya itu insiden mencakup eksiden. Eksiden sudah ada korban belum? Sudah. Insiden udah belum? Belum. Belum. Tepuk tangan semuanya. Drop prize 1. Oke. Terima kasih. Oke. Sebentar saya masuk slide lagi nih. Kayaknya slide-nya belum masuk nih. Oke. Nah, ini kelihatannya udah harus dibuka. Itu benar ada seperti itu, jadi kondisi gampangnya mudahnya, kalau sudah eksiden berarti sudah ada korban. Kalau melibatkan di jalan raya berarti ada, kalau misalnya 2 orang atau pihak ada 2 pihak lain, itu berarti ada pelakunya, misalnya pelaku pemicunya. Ya. Kalau individual eksiden berarti memang sendiri gitu, solo, ya kan, eksiden solo. Nah perbedaannya adalah ini, insiden. Ya kan. Masih insiden, tapi bukan karena untung ya, bukan karena untung sekali lagi. Jangan kalimatnya untung lalu besoknya nggak untung, berarti buntung gitu. Jadi nggak ada kata-kata gitu. Oke, next ya. Oke, ini ada beberapa gambar, ya kan? Di mana dalamnya ada sebelah kiri, pojok kiri, ya kan? Ada eskapator. Sebelah kanan itu ada pekerja konstruksi jalan. Kalau sebelah kiri di bawahnya eskapator tadi ada backhoe atau bucketnya, itu ada hand lift. Lalu paling kanan itu ada, kalau kita bilang ada traktor katanya. Ini forklift ya, teman-teman semuanya ini forklift. Ya, sebelahnya ada orang lagi kerja memperbaiki atau mekanik, ya, doser, ya, mesin doser. Di mana letak
kelemahan ataupun weakness-nya. Ya, kalau materi SWOT mungkin mahasiswa kita ngerti SWOT apa ya, SWOT analisis. Apa itu SWOT analisis? Coba tuh angkat tangan siapa yang bisa. Silakan Bapak Ibu teman-teman. Ada yang bisa? Doorpress lagi, masih ada doorpress-nya. Oke. Ya, kalau dianalisa ya, semuanya ngandung risiko. Tapi belum tentu eksiden. Eksidennya belum tentu. Tapi insidennya sudah ada. Ya. Sebelah kiri juga itu enggak safe, unsafe condition. Sebelah kanan itu jalan juga, ini posisinya lagi sudah dibuka, lagi dibuka lubang intinya, lubang airnya, ya buat jalan. Tapi dia tidak melihat, kita anggap itu matanya nggak lihat bahwa di bawahnya ada lubang. Di sebelah kiri juga sama, ya kondisi tidak safe, ya kan. Sebelah kanan juga mekaniknya setor kakinya untuk dilindas oleh forklift. Forklift ini alat angkat-angkut ya teman-teman semuanya. Angkat-angkut, alat angkat-angkut untuk ini gambarnya membesar nih. Nah itu kondisi seperti itu, jadi semuanya kondisi tidak aman. Nah purpose atau tujuan dari safety ini fokusnya ya kan, semua insan atau manusia ya, yang maksudnya tenaga kerja ya, dalam lingkup kerja, akan aman dengan kondisi ya potensi bahaya telah diidentifikasi ya. HIRA namanya ya. Metodenya HIRA ya. Hazardous Identification Risk Assessment ya. Ini ilmunya ada di Polteknaker bidang K3 ya, HIRA. Nah, khusus untuk sasaran utamanya menghilangkan sama mengendalikan posisi bahaya dan fokus utamanya zero accident. Di perusahaan kami tiap tahunnya ada kampanyenya, safety campaign-nya. Enggak hanya zero accident tapi miss delivery zero juga, miss handling juga zero ya. Itu semua ada headline-nya, yang tadi Pak Rudi bilang ada tagline-nya. Iya kan? Ada rambu-rambunya, ada warning-nya segala macam. Enggak mungkin kita lost control. Semuanya ada controlling-nya, ya kan? Nah ini potensi-potensi bahayanya, ya kan? Semua berpotensi bahaya. Nah untuk yang tadi sampaikan Pak Rudi tadi namanya mitigation plan, ya. Memitigasi atau meminimalkan risiko jadinya bahaya atau potensi kecelakaan. Yang tadi sampaikan Pak Mias tadi, kecelakaan akibat PAK, penyakit akibat kerja, kedua kecelakaan kerja. Baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang tadi Pak Rudi bilang, di luar jam kerja maupun di dalam jam kerja. Ketika berangkat mau kerja, ya, ketika pulang kerja itu dijaminkan oleh BPJS Tenaga Kerja, ya teman-teman semuanya. Jadi perluasannya seperti itu. Nah, ketika sore Jumat sore, esok hari ya, contoh Sabtu mau futsal, ya, didaftarkan ke RO-nya, ya BPJS Tenaga Kerja, nama-nama yang akan ikut tanding ataupun nama-namanya ikut latihan olahraga tadi bisa dijaminkan ketika nanti terjadi ketleo dan segala macam sampai dengan kecelakaan. Itu seperti itu. Ya kan? Sekarang ada lagi jaminan yang tambah lagi, yaitu kemudahan memiliki rumah ya Pak Mias ya, segala macam. Untuk pekerja-pekerja yang memang membutuhkan rumah dan lain-lainnya. Itu perluasan dari beberapa fasilitas dari BPJS Tenaga Kerja. Ya kan? Nah ini macam-macam potensi bahaya ya, dari macam-macam kondisi ya, di mana kita harus aware ataupun peduli dengan kondisi kita sekitarnya. Nah ini sama, ya kan? Foto-foto di depan ini, depan kita semua adalah kondisi-kondisi potensi berbahaya. Jadi hal-hal yang di lingkungan kita, sekarang pun kita di gedung ini ya, J-Expo, ada namanya hidran ya di sebelah situ. Ada namanya smoke detector, sprinkler, segala macam. Ada beberapa tempat juga untuk APAR. Ya,
alat pemadam api ringan, namanya APAR. Hidran itu kalau jadi kebakaran, ya kan, dibuka itunya, kunci itunya, pengaitnya segala macam, dibuka, dikeluarkan dan ada selangnya segala macam. Ya. Tiap tahun harus diperiksa oleh Disnaker, Risa Uji, dan ada lagi dari Damkar, dinas tempat, itu wajib diperiksa. Untuk apa pemeriksaannya? Adalah untuk keberlangsungan kita punya manusia di dalamnya, gitu loh. Untuk safety netnya kita, pelindung kitanya segala macam, ya kan. Nah yang tadi Pak Rudi, nomor 3 Pak Rudi ya. APD, apa sih APD? Alat pelindung diri, ya. Ada helm, ya. Ada sarung tangan, hand glove, safety shoes, ya, kacamata, ya, goggles, ya. Lalu earphone ya kalau untuk kebisingan segala macam. Lalu smoke ini masker, ya. Lalu sling, ya, kawas sling. Lalu tambah lagi ada body harness, ya, atau rope lanyard kalau kita bilang apa, di fully body harness, masker dan rope lanyard. Nah, kondisi-kondisi ini adalah yang dilengkapi atau wajib dilengkapi oleh pemberi kerja perusahaan. Kalau untuk oil and gas atau offshore, onshore segala macam, ini lengkap harus semuanya ada. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu tidak semua dipakai. Kalau untuk konstruksi pakai nggak? Pakai. Kalau khusus yang fully body harness, ya kan? Masker untuk kondisi yang tertentu yang menyengat segala macam itu pakai masker segala macam. Ya. Nah ini kondisi pengenalan ketiga, kategori 3 UN, unsafe action, unsafe condition, uncare. Yang tadi dibilang tadi Pak Rudi tadi videonya banyak nggak peduli, cuek aja, udah jatuh dicuekin, banyak kan seperti itu. Nah di teman kita di kanan kiri kita di perusahaan nanti ya, teman-teman mahasiswa yang pada saat nanti lulus, jangan ada kalimat uncare. Ya. Kita unity, community, harus bersatu. Ya, lagi-lagi kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Pak ya. Oke. Nah, menurut Anda gambar ini masuk kategori apa? Unsafe action, yang kecil lawan sumo nih. Ya kan? Yang kadang kecil pegang pisau ke outlet colokan, ya kan? Yang sebelah kiri ngecat di gedung tinggi, modelnya seperti itu. Ya. Kategorinya masing-masing lain. Ya. Yang pasti unsafe action tuh nomor yang itu tuh, ya kan? Unsafe condition itu kondisinya beda jauh maksudnya. Uncare itu yang nomor yang lagi ngecat itu apa lagi itu. Dia nggak peduli keselamatan dia pribadi, ya kan? Oke. Ini semua gambar-gambar ini kondisi unsafe action, condition, unsafe action maupun uncare. Nah ini jenjang budaya safety atau safety culture level, ya kan? Dari siapa yang peduli selama tidak ketahuan, bodo amat gitu. Safety itu penting, ada aware dikit, kalkulatif benar-benar dihitungkan, perhitungan. Lalu proaktif kita ikutan terjun, lalu generatif itu bisa memberikan influence pada yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri atas penjelasannya yang sangat menarik ya. Jadi memang sesuai dengan tema seminar kita kali ini, itu kesehatan dan keselamatan kerja adalah aset yang paling penting ya. Baik itu untuk pekerja maupun untuk perusahaannya. Mungkin Bapak bisa dijelaskan apa-apa aja saja sih Pak keuntungan dari pekerja atau dari baik itu dari pekerja maupun dari perusahaan ketika kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja di dunia industri ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi intinya ketika kita aware atau care terhadap
perusahaan terhadap karyawan, karyawan terhadap perusahaan, otomatis safety terjaga ya di lingkungan perusahaan kita, ya kan? Produktivitas meningkat, otomatis meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan karyawan. Itu pasti Bu, sama perusahaan. Terima kasih. Berarti loyal juga termaksud ya Pak ya, salah satu pasti, Bu. dampak positifnya ya. Ya. Dan kinerja, hasil kinerja juga termaksud ya Pak ya. Betul Bu. Mungkin di sini Bapak Ibu atau Mbak Mas mahasiswa ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber hebat Ya, kita? silakan, Ya Mas. boleh Mas yang di belakang. Kita buka untuk 3 penanya ya, karena waktunya juga sudah hampir hanya 2 penanya saja ya. Yang di belakang sama di depan. Silakan sebutkan namanya. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber atas ilmu yang diberikan. Perkenalkan, saya Ilham Fajar Taufiki dari Politeknik Ketenagakerjaan jurusan K3. Di sini saya ingin bertanya tentang dari Pak Andri tadi terkait safety campaign yang sudah dijalankan di perusahaannya. Nah, berdasarkan implementasi di perusahaan Pak Andri itu safety campaign-nya dijalankan setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali sih Pak? Dan berdasarkan implementasi tersebut, apakah itu berdampak besar kepada implementasinya K3 bagi pekerja gitu Pak? Ya, terima kasih. Makasih Pak. Safety campaign kami dilakukan dari awal tahun sampai akhir tahun, Masnya. Jadi otomatis dari yang sebelum saya join di sana sampai dengan saya join sekarang berimplikasi positif, artinya zero accident ya di internal perusahaan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Jadi sepanjang tahun ya Pak ya? Iya. Setiap bulan atau memang dilakukan setiap hari gitu Pak? Oh ya, jadi ada campaign-campaign yang Iya, rutin jadi ya Pak ya? everyday, kita Everyday. safety campaign everyday, anytime dan everyday. Jadi nggak ada kapan-kapan, nggak ada waktu-waktu, tapi setiap hari dan setiap waktu kita safety campaign. Ya. Karena memang harus safety kitanya. Iya, Pak. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Untuk penanya kedua silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bapak-Bapak speakers yang sudah memberikan paparannya pada kami. Nama saya Denny, saya dari Vanaya Indonesia, konsultan untuk HR transformasi organisasi untuk people development. Saya mau menanyakan ke Pak Andri ya, ini menarik sebenarnya safety. Saya termasuk orang yang sangat memiliki concern tinggi terhadap safety. Saya sehari-hari menggunakan sepeda motor ya untuk aktivitas saya gitu, dan kita sama-sama tahu lah banyak banget masih di negara kita ini kesadarannya masih sangat kurang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di sosial media itu banyak sekali kejadian-kejadian yang melanggar aturan tapi sangat bangga untuk dipublikasikan gitu ya Pak ya di sosial media ya. Baik dari teman-teman yang mungkin belum cukup umur atau ada juga oknum yang udah cukup umur malah dengan bangganya gitu ya. Seperti kita lihat banyak supir-supir dari truk atau bis itu yang diteriakin di pinggir jalan gitu sama anak-anak kecil gitu ya. Oleng dong om. Mereka dengan senang hati oleng kanan kiri gitu. Itu kan secara, kalau kita bicara secara safety itu kan sangat merugikan ya. Baik dari perusahaan, baik dari di sisi dia sendiri, sisi lingkungan sekitar apabila nantinya terjadi sesuatu. Atau sisi perusahaan gitu ketika dia membawa memuatan dari perusahaannya ternyata nauzubillah min zaliknya terguling, hancur semua itu muatan gitu ya. Banyaklah pihak-pihak yang dirugikan. Nah yang saya ingin tanyakan termasuk juga ketika di jalan itu saya sering banget lihat banyak orang yang lawan arah gitu, ketika ditegur galakan dia gitu ya. Padahal itu mereka juga dalam perjalanan berangkat kerja saya tahu. Dan itu kan kalau mereka sampai ada apa-apa dalam keadaan itu kan ya merugikan perusahaan juga dong, bukan merugikan dia doang gitu. Yang mau saya tanyakan gimana sih Pak, kalau tadi saya lihat ada tangga ya, ada tangga level tuh yang terakhir tuh tentang kesadaran safety ya. Kalau menurut Bapak secara umum di Indonesia ini bagaimana sih Pak? Udah di level mana kira-kira? Dan bagaimana implementasi dan best practice-nya kalau mungkin kalau di perusahaan Bapak sendiri punishment yang bisa dilakukan apabila ketahuan gitu ada salah satu pihak yang melanggar dan itu ternyata viral gitu kejadiannya. Viral kejadiannya di sosial media atau di media-media lainnya. Itu aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung Bu ya. Boleh Pak, silakan Baik, Pak. terima kasih Mas ya.
Jadi pertanyaan bagus sekali. Kita di Indonesia punya 22 2009 ya, undang-undang lalu lintas angkutan jalan dikelola oleh siapa? Oleh polisi, Pak. Oleh dishub supportingnya. Udah jelas. Di internal perusahaan sudah jelas jika masuk motor mobil nggak ada SNK-nya tidak ada masuk, Pak. Di kawasan industri kita masing-masing tenant kita itu masing-masing teman-teman di area kita ada Mitsubishi, Wuling, ada Murakami, ada Futaba segala macam. Company-nya semua strict banget. Dia nggak punya SIM, nggak boleh masuk motor mobilnya di area parkir kita. Artinya apa? Kesadaran hukum ini nomor 1 sebetulnya. Di area perjalanan dari exit tol 37 sampai area ke IC Gitik, semua dijaga oleh security kawasan industri, Pak. Ya, jadi semua udah rapi. Di kawasan kami juga yang di Cakung Rorotan pun sama. Trafficnya itu dibatasin dengan polisi tidur beberapa tempat, beberapa titik. Itu adalah meminimais kecelakaan, meminimais ngebut, kontainer maupun bus dan lain-lainnya. Tujuannya seperti itu. Punishment-nya gimana? Nah ini kembali lagi ke punishment. Masih kita diberikan kalau di kawasan industri polisi masih baik. Satpam atau security kawasan itu memberikan keleluasaan. Boleh berhenti ya kan, hanya sekian menit, setelah itu diusir pergi. Karena biasanya truk itu untuk ngisi imani atau itol kan nggak bisa masuk parkir ruko-ruko. Ini problemnya. Tapi apa? Beberapa kawasan sudah mulai menyamakan ya kan dengan kawasan kita. Egypt, Jawa BK dan lainnya itu sama. Tidak boleh lebih dari 5 menit, biasa 10 menit. Itu tujuannya seperti itu. Ketika shift malam ada truk berhenti, dan tadi bilang ada insiden. Yang tadi Pak Mia sampaikan adalah salah satunya di tempat kawasan tadi ya, Jawa BK sama, mobilnya nggak nyalain hazard Pak ya, lampunya nggak nyala segala macam, dari belakang pekerja kenceng. Artinya insiden ya, dia meninggal segala macam dan lagi-lagi nyawa hilang. Nah untuk yang tadi sampaikan Ibu tadi, safety riding, safety driving, kita sudah mulai di kawasan sana sudah ada Pak. Mengundang, kebetulan Astra Honda Motor menyelenggarakan trainingnya, safety ridingnya free untuk beberapa rekan-rekan tinan lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu, silakan Bu. Sudah Pak, sudah cukup. Jadi penanyanya memang hanya dibataskan 2 penanya ya, karena memang keterbatasan waktu. Kita sudah memasuki pukul 4:30. Mungkin closing statement mungkin Pak ada Pak dari Pak Mias, Pak Rudi atau Pak Andri. Ya, makasih Mbak Tri. Dokter Tri kalau saya manggil itu. Closing statement dari kami saya sebagai narasumber terhadap amanah. Satu memang pastikan diri kita memenuhi standarisasi kebutuhan atas pelindungan tadi. Pertama, setiap kita melakukan aktivitas, baik itu pekerja atau transportasi untuk menuju itu, pastikan kita sudah selamat dulu. Agar selamat itu maka safety-kan diri kita. Terjadi pun negara melalui BPJS Tenaga ada. Maka untuk itu safety paling utama, peganglah kartu jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemanapun Anda, kemanapun kita, itu sudah dijamin oleh negara. Nanti kan kawan-kawan dari Polres Naker pasti itu menjadi narasumber utama nanti. Karena kita juga menuju coverage tidak ada penduduk kita yang produktif tidak terlindungi jaminan sosial. Kita memang baru ada coverage 94 sampai 98% jaminan sosial kesehatan. Kita masih butuh penduduk kita sehat dulu. Nah nanti sudah sehat semua maka akan menjadi produktif. Nah canangannya 5 tahun ke depan jaminan sosial ini menjadi mandatori, akan nempel kepada NIK kita. Jadi pastikan diri kita pada saat kita produktif kita dijamin oleh negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Terus juga khusus untuk tema hari ini safety itu memang sudah menjadi hal utama. Kami sebagai penjamin manfaat, pemberi kerja juga menjadi satu tulang punggung agar pekerja-pekerjanya sejahtera,
tidak menderita pada saat mengalami kecelakaan kerja. Maka negara sudah memberikan bulan K3 setiap bulan Februari kan, dalam rangka tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi. Maka kita kampanye bulan K3 itu menjadi hal utama sehingga pekerja-pekerja kita tidak lengah atas safety dirinya. Closing statementnya adalah, ayo kita sejahterakan pekerja di sekitar kita. Demikian Mbak Tri. Mungkin dari Pak Rudi Pak, silakan Pak. Ada closing statement atau salam K3 juga boleh Pak. Ya. Kami hanya ingin sampaikan bahwa kehidupan ini penting dan bermanfaat. Jadi kalau bagi pekerja, pulanglah dengan selamat karena keluarga menunggu di rumah. Silakan kalau dari Pak Andri Pak, ada Pak closing statementnya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya prinsipnya menciptakan lingkungan kerja yang safety, ya kan? Mengimplementasikan safety sehari-hari baik di mana kita berada dan di mana kita berkarya. Terima kasih. Baik Pak, dengan keterbatasan waktu kita pada hari ini karena sudah menunjukkan pukul 16.30, kami mengucapkan terima kasih Pak atas partisipasinya, atas kontribusinya kepada teman-teman mahasiswa, Bapak dan Ibu sekalian, juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Izin berpantun, jalan-jalan pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Ya. Sekian dari kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketiga speakers kita. Dan terima kasih juga Ibu Tri Hastuti sudah meluangkan waktunya menjadi moderator pada hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Rudi, Bapak Andri, dan Bapak Mias yang telah memberikan presentasi yang sangat informatif. Selanjutnya kami akan menyerahkan memento sebagai penanda dan tentunya kenang-kenangan dan ucapan terima kasih telah hadir bersama kami hari ini. Untuk itu kami undang ke atas panggung Ibu Meisha Stefani untuk naik ke atas panggung dan memberikan mementonya kepada speakers kita hari ini. Thank you ya Bu, kita akan berfoto bersama dulu. Terima kasih ya Pak, thank you Pak, thank you Pak. Thank you. Pak Mias nanti stay di panggung. Kami mengundang Ibu Meisha Stefani selaku Event Director dari Manufacturing Indonesia 2023 hari ini untuk memberikan mementonya Ibu. Silahkan kepada speakers kita. Dan tentunya kita akan berfoto bersama, boleh Bapak dan Ibu maju ke depan, kita akan berfoto bersama dan tim media dan publikasi boleh maju ke depan untuk mengabadikan momen hari ini. Karena hari ini adalah seminar terakhir di hari ini di G-Expo di acara Manufacturing Indonesia 2023. Jadi kami persilakan untuk tim media boleh mengambil fotonya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Kami meminta Ibu Meisha dan Bapak Mias untuk tetap berada di atas panggung. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam pameran ini tentunya PT Pamerindo Indonesia sangat menjamin perlindungan tiap pekerja yang bersama membantu kesuksesan pameran ini. Dalam hal ini PT Pamerindo bekerja sama dengan BP Jamsostek Ketenagakerjaan dalam menjamin terpenuhi melalui pemberian perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada 100 pekerja rentan. Maka dari itu Ibu Meisha Stefani dari PT Pamerindo Indonesia kami persilakan untuk menyerahkan simbolisnya
kepada BP Jam Sostek Ketenagakerjaan yang diwakilkan oleh Bapak Mias Muhtar selaku Kepala Kantor BP Jam Sostek Ketenagakerjaan Jakarta dan Gambir. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yes, boleh kita abadikan momen berbahagia hari ini ya. Bahwa PT Pamerindo Indonesia memang berkomitmen untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Ya. Pak Rudi, Pak Andri, saya belum ngomong. Inilah tadi, ayo sertakan tadi. Pamerindo sudah memberikan langsung nih 100 orang hari ini Pak Rudi. Nah inilah bentuknya. Bentuk memberdayakan orang lain kepada orang sekitar kita. Nah dalam momen ini ya saya tidak bisa memberikan kata-kata lebih banyak. Kalau dalam izin Bu ini adalah tetesan air mata dalam hati. Mungkin baru 100. Satu orang, satu Pamerindo. Kami mengharapkan 1000 sejuta Pamerindo baru untuk kita sejahterakan pekerja kita di sekitar kita. Terima kasih banyak. Mohon izin atas nama institusi BPJS Ketenagakerjaan, ayo kita sejahterakan pekerja ini. Kami mengucap terima kasih pada Pamerindo. Semoga ini dia berkah dan sukses untuk Pamerindo semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti 1 Cengkareng, Jakarta Barat yang turut membantu mensukseskan pameran ini. Kami sangat mengapresiasi kesediaannya dan semoga dari kesempatan ini teman-teman mendapatkan banyak pengalaman dan juga wawasan ya. Kami undang teman-teman untuk dapat naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama dan juga bersama jajaran daripada disabled workers yang bekerja hari ini. Momen yang sangat berharga sekali ya dan momen yang sangat benar-benar indah hari ini kita menyaksikan bersama-sama penyerahan memento dan apresiasinya untuk para disabled workers yang bekerja bersama kita hari ini. Dan kita akan berfoto bersama ya Ibu. Oke. Kami persilakan untuk tim media publikasi untuk mengabadikan momen hari ini. Kami persilakan. Ibu Misha boleh kita ada di tengah Bu biar yes. Betul sekali. Oke, kita akan berfoto bersama lagi ya karena ini momen yang luar biasa sekali di sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan terima kasih juga Ibu Meisha untuk kesediaannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada BP Jam Sostek Ketenagakerjaan, PT Hengtrako Proteksindo, dan PT Mitsui Soko Indonesia yang telah mendukung acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menutup agenda hari ini, kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam seminar besok dengan topik Manufacturing Efficiency and Lubrication pada jam 1 siang di main stage area. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di besok hari. Saya Fulvia Siregar pamit undur diri. See you soon.